Nah, di sini kamu soal mencontohkan dari kampus UI ya. Hai guys, welcome back to the Kamu Soal Podcast. Nah, rasanya kita tuh gak akan kehabisan ya kalau ngebahas tentang dunia pendidikan. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas mengenai jalur seleksi perguruan tinggi negeri. Nah, by the way, ada 3 jalur yang bisa kalian tempuh untuk masuk PTN nih. Nah, apa aja sih? Yang pertama ada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN. Yang kedua ada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN. Yang ketiga dan yang terakhir ada Seleksi Jalur Mandiri. Nah, apa sih bedanya antara SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Jalur Mandiri? Gimana sih sistem dan teknisnya? Kapan nih masing-masing seleksi dilaksanakan? Terus seberapa besar sih peluang untuk menembus PTN pada masing-masing seleksi ini? Dan yang paling penting pasti ada di mana sih Kak yang paling cocok dan yang harus diikuti itu? Kita bahas dari yang SNMPTN dulu ya. SNMPTN atau jalur undangan. Jalur ini adalah jalur masuk PTN tanpa ujian tertulis nih guys, atau hanya mengandalkan nilai rapot dan prestasi kamu di sekolahan. Untuk mendapat undangan ini, kamu harus mendaftar ke panitia SNMPTN melalui sekolah kamu. Jalur ini hanya berlaku untuk tahun ajaran lulusan saat ini nih. Nah, jadi sayang banget nih kalau teman-teman yang udah lulus tahun lalu jadi nggak bisa untuk jalur ini ya. Nah, ada beberapa kelebihan mengikuti seleksi dari SNMPTN nih. Nah, seperti yang udah saya katakan tadi, di poin pertama ini seleksi ini tanpa ujian tertulis nih guys. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi ya. Untuk yang kedua, biaya seleksi SNMPTN ini gratis. Jadi teman-teman nggak dipungut biaya speser pun. Yang ketiga, bagi teman-teman calon SNMPTN yang berasal dari keluarga kurang mampu serta berprestasi tinggi, maka dapat mengajukan pendaftaran untuk mendapat bantuan biaya pendidikan yang disebut dengan bidik misi atau sekarang ini lebih dikenal dengan KIP kuliah. Yang keempat atau yang terakhir, keuntungannya ada kuota penerimaan jalur SNMPTN ini cukup banyak dari seluruh kuota untuk penerimaan mahasiswa baru di PTN. Nah, SNMPTN ini biasanya akan dibuka pada awal bulan Desember hingga Januari. Bulan tersebut biasanya akan digunakan untuk registrasi akun di LPMPT. Dilanjut dengan pengisian PDSS. Ini biasanya di pertengahan bulan Januari hingga pertengahan Februari. Setelah itu akan diadakan pemeriksaan siswa oleh sekolah. Mana sih siswa yang direkomendasikan selanjutnya untuk pendaftaran SNMPTN ini biasanya ada pada pertengahan Februari sampai akhir Februari. Dan pengumuman hasil akan keluar pada bulan April. Nah, jadi udah jelas ya. Lanjut kita bahas yang poin kedua, yaitu ada SBMPTN. SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah jalur seleksi nasional yang didasarkan dari hasil UTBK atau kriteria lain yang ditentukan dari kampusnya nih. Nah, jalur SBMPTN ini biasanya untuk teman-teman atau calon peserta yang gagal dalam SNMPTN ataupun tidak mendapat rekomendasi dari sekolahan nih guys. Mengingat jalur ini lebih banyak pesaingnya, akan lebih baik kalau teman-teman mempersiapkan diri sebaik mungkin nih. Kalian bisa belajar kelompok, bisa kumpul bersama teman-teman yang membahas soal-soal SBMPTN ini. Siapa aja sih yang bisa mendaftar seleksi jalur SBMPTN ini? Nah, persyaratan pendaftaran SBMPTN
adalah sebagai berikut. Pertama, lulusan satuan pendidikan SMA atau sederajat yang lulus di 3 tahun terakhir, yaitu terhitung mulai dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Yang kedua, bagi lulusan SMA atau sederajat untuk lulus di tahun 2019 dan 2020 sudah wajib memiliki ijazah nih. Nah, lulusan paket C tahun 2019, 2020, dan 2021 juga harus memiliki ijazah tentunya ya. Nah, yang ketiga, bagi lulusan SMA atau sederajat yang lulus di tahun 2021 wajib melampirkan surat keterangan lulus atau SKL yang memuat jati diri, disertakan pas foto berwarna terbaru, serta dibubuhi cap atau stempel yang sah. Nah, poin yang keempat yang sangat penting ini wajib teman-teman tuh memiliki nilai di UTBK. Yang terakhir, mempunyai akun di LTMPT nih. Nah, oke, lalu kapan sih ujian SBMPTN-nya? Nah, biasanya SBMPTN ini dimulai dari pendaftaran akun LTMPT pada pertengahan Februari hingga awal April. Setelah itu, pendaftaran SBMPTN akan dibuka pada awal Juni sampai menjelang akhir Juni. Dan ujian SBMPTN akan dilaksanakan pada awal Juli sampai menjelang pertengahan Juli. Setelah itu, biasanya pengumuman dari seleksi ini di bulan Juli akhir. Nah, SBMPTN ini dilaksanakan di kota mana aja sih? Ada beberapa kota yang biasanya digunakan untuk tes SBMPTN dan paling banyak pesertanya, yaitu kira-kira kota teman-teman ini masuk daftar nggak sih? Yang pertama ada Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, ada juga nih beberapa kelebihan mengikuti seleksi SBMPTN. Nah, yang pertama, lebih kompetitif, lebih transparan, dapat mengukur kemampuan diri, dan apabila teman-teman gagal tes di tahun ini dapat mendaftar lagi di tahun depan. Nah, oke, nah selanjutnya kita bahas tentang seleksi mandiri. Seleksi mandiri adalah seleksi opsi ketiga masuk PTN, dan seleksi ini merupakan seleksi masuk PTN terakhir setelah SNMPTN dan SBMPTN setiap tahunnya. Nah, kalau misal teman-teman tidak lulus nih seleksi di SNMPTN dan di SBMPTN-nya, nah kalian masih bisa nih ikut di ujian terakhir ini atau di seleksi mandiri. Jadi jangan putus asa ya, tetap semangat terus. Nah, mengingat jalur ini sangat penting, jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkan diri ya. Artinya jika teman-teman emang serius ingin mendaftar di PTN, mau tidak mau teman-teman harus berjaga-jaga dengan daftar seleksi mandiri. Intinya kalau bisa teman-teman jangan hanya mengandalkan SBMPTN aja nih. Kenapa? Why? Nah, oke, kita berpikir baiknya dulu nih. Nah, jikalau misal teman-teman tidak lulus atau gagal di pengumuman SBM sebelumnya dan teman-teman tidak mendaftar di seleksi mandiri, siap-siap aja nih kena gap year. Nah, saya nggak kan, jangan sia-siakan tahunmu ya. Selagi bisa daftar dan masih ada peluang, mending jangan sia-siakan deh. Nah, apa aja sih yang harus perlu dipersiapkan supaya peluang lolos teman-teman lebih banyak? Banyak macam cara, dari mulai belajar kelompok ataupun mengikuti bimbel, tryout, dan tentunya harus latihan soal. Nah, di kampung soal di sini menyediakan buku untuk teman-teman bisa latihan soal masuk PTN seperti UI, UGM, dan Undip. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari soal-soal dimulai dari 10 tahun terakhir nih, dan pastinya dilengkapi juga dengan soal-soal prediksinya. Nah, seleksi ini tentunya dengan cara tertulis lagi ya guys. Tapi juga tergantung dari PTN-nya, apakah mengadakan ujian tertulis lagi atau dengan hasil UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer yang sudah teman-teman ikuti sebelumnya. Nah, jadi kalian harus
aktif mencari informasi di PTN-nya ya mengenai seleksi yang kalian ikuti. Jalur mandiri ini biasanya dibuka setelah SBMPTN, namun beberapa kampus ada yang hampir bersamaan dengan SBMPTN atau bahkan lebih dahulu seperti jalur mandiri undangan. Nah, inilah kenapa tadi saya sarankan ke teman-teman semua untuk mendaftar di jalur mandiri juga nih guys. Nah, di sini kamus soal mencontohkan dari kampus UI ya. Untuk pertama, S1 reguler, lulusan SMA sederajat yang lulus di 3 tahun terakhir, yaitu terhitung dari 2021, 2020, dan 2019. Yang kedua, S1 paralel, lulus SMA atau sederajat dan tidak ada pembatasan usia dan tahun kelulusan. Yang ketiga, ada vokasi atau D3, kelulusan SMA atau sederajat dan tidak ada pembatasan usia dan tahun kelulusan. Nah, selanjutnya di mana sih ujian seleksi mandiri ini diadakan? Biasanya ujian seleksi ini diadakan di beberapa kota besar yang ditunjuk oleh masing-masing universitas nih guys ya. Oh Kak, berapa sih biaya untuk seleksi jalur mandiri ini? Biaya untuk pendaftaran seleksi jalur mandiri ini berkisar antara 150.000 hingga 600.000 nih guys, atau tergantung kebijakan dari kampusnya. Nah, itu tadi adalah 3 jalur seleksi masuk perguruan tinggi. Kak, yang paling penting seleksi mana sih yang harus diikuti? Nah, jawabannya untuk seleksi baiknya dicoba dulu masing-masing dari seleksi. Akan tetapi biasanya seleksi yang paling penting dan baik sebagai cadangan banget sih adalah seleksi melalui jalur mandiri. Nah, why? Karena jalur mandiri merupakan seleksi opsi ketiga masuk PTN dan seleksi ini merupakan seleksi masuk PTN terakhir setelah SNMPTN dan SBMPTN setiap tahunnya. Nah, untuk teman-teman jangan cepat putus asa ya, jangan menyerah dan jangan lupa berusaha serta berdoa supaya teman-teman lolos seleksi yang diikuti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung konten ini dan supaya kami lebih bersemangat lagi memposting konten-konten bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa juga ya follow Instagram, Twitter, dan TikTok di @kamusoal. See you, bye-bye.